Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Apa kabar saudara? Kita bertemu lagi di dalam renungan khotbah pada hari ini. Dan saya percaya kemurahan kasih sayang Tuhan selalu ada berserta kita, sehingga roh, jiwa, tubuh kita Tuhan pelihara, tidak kekurangan satupun yang baik. Amin, haleluya, puji Tuhan. Tetap semangat di dalam beribadah kepada Tuhan. Kali ini kita akan meneliti firman Tuhan tentang satu judul yang memberikan kepada kita satu pengertian bahwa iman dan iman itu bisa berbeda. Tentu kita rindu bahwa kita beriman itu kita mengalami perubahan dalam hidup kita. Dan tema dari khotbah pada saat ini adalah life-changing faith, satu iman yang mengubahkan kehidupan. Berapa lama saudara telah mengenal Tuhan Yesus? Selama itu kita disebut sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Tentu iman itu membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang mengalami keajaiban dari Tuhan itu sendiri, sebab kita menyembah Allah yang ajaib. Namun mungkin ada juga orang yang bertanya-tanya, mengapa kok kehidupan tidak begitu nyata perubahannya? Kalau dibilang Kristen, tetapi kemudian kok tidak kelihatan satu perubahan yang nyata? Saudaraku, iman itu sendiri adalah kunci bagi kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita lihat ayat yang di atas, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Banyak kali kita tidak bisa menawar dunia ini agar berpihak kepada keinginan kita. Kadangkala kita ingin semuanya aman, ingin semuanya ramah, ingin semuanya baik, matahari selalu bersinar, tetapi kenyataannya hidup ini tidak semulus seperti yang kita inginkan. Dan memang Tuhan tidak menjanjikan kepada kita satu kehidupan yang mulus, tetapi sebaliknya kehidupan ini digambarkan oleh Ayub adalah sebagai peperangan, sebagai pergumulan. Dan karena itu disebut peperangan dan pergumulan, maka itu ada usaha, ada perjuangan. Dan rahasia yang Tuhan berikan kepada kita untuk berkemenangan, satu saja, iman. Menjadi pertanyaan kita, iman yang seperti apa yang sanggup mengubahkan kehidupan kita? Hati-hati saudaraku, sebab tidak semua iman dapat mengubah hidup kita. Bahkan beberapa iman dicatat dalam Alkitab itu ternyata adalah kosong. Iman yang kosong. Sesuatu yang kosong tidak memberikan apa-apa. Kita tidak bisa berharap sesuatu dari sesuatu yang kosong. Ada juga jenis iman yang sia-sia. Tidak memberikan hasil apa-apa. Dan yang lebih gawat lagi, ada jenis iman yang Alkitab katakan itu iman yang mati. Sesuatu yang mati, saudara, kita tahu tidak menghasilkan apa-apa. Dan kalau anak Tuhan tidak waspada, jenis iman apa yang dia tekuni selama ini, maka dia tanpa dia sadari, kalau dia memiliki iman yang sia-sia, iman yang kosong, iman yang mati, kemudian tidak heran hidupnya tidak mengalami perubahan. Sebab iman yang dimilikinya bukan a life-changing faith, bukan iman yang mengubahkan kehidupan. Ayat-ayatnya ada di situ, saudaraku ya. Di dalam Yakobus pasal 2 ayat 20 itu tentang iman yang kosong. 1 Korintus 15 ayat 14 itu tentang iman yang sia-sia. Dan kemudian dalam Yakobus 2 ayat 26 itu tentang iman yang mati. Nah, kita akan masuk ke dalam pengertian yang lebih dalam. Iman seperti apa yang bisa mengubahkan hidup orang yang beriman itu? Yang pertama tentu adalah iman yang ditujukan kepada sesuatu atau satu pribadi yang sanggup membuat perubahan. Adalah satu pribadi yang sanggup mengubah kehidupan. Karena dia pribadi yang sanggup, maka kemudian dia bisa menolong
orang-orang yang beriman kepadanya. Apakah memang ada satu pribadi, satu figur, satu oknum, atau satu hal di mana dia tidak sanggup melakukan sesuatu? Mari kita lihat ayatnya di dalam Mazmur 115 ayat yang ketiga dan sampai ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama ya saudaraku ya. Ayat yang ketiga. Allah kita di sorga. Berarti ada Allah yang tidak ada di sorga. Disebutnya ilah. Ilah zaman ini, ilah dunia ini. Ulang, ayat 3. Kita menyembah, kita beriman kepada Allah. Alamatnya di mana? Allah kita di sorga. Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Allah yang di sorga itu mampu berbuat apapun yang dia mau. Dan kalau dia sudah mau melakukan sesuatu, tidak ada satu kekuatan pun yang sanggup untuk menahannya. Alkitab bilang, Allah itu yang ada di sorga, kalau dia membuka pintu, tidak ada yang bisa menutup. Kalau dia sudah menutup, tidak ada yang bisa membuka. Itu Allah kita. Ada di sorga, Allah yang maha sanggup. Dalam istilah Inggrisnya adalah, atau dalam istilah asingnya ya, the mighty God atau omnipotence. Omnipotence ya. Ada kata omnipresent, Allah maha hadir. Ada kata Allah omnipotent, Allah maha mampu. Kita bandingkan dengan ayat 4. Ada Allah yang di sorga, ada berhala. Baca. Berhala-berhala mereka, bukan kita, adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium. 7. Mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Satu ilah, satu Allah yang serba tidak mampu, yang serba tidak dapat. Sangat kontras perbandingan antara berhala dengan Allah kita yang ada di surga. Katakan amin. Amin. Nah, kalau seseorang menyembah ayat Allah yang ada di ayat 3, tidak heran hidupnya mengalami perubahan, sebab yang dia sembah adalah Allah yang omnipotens, Allah yang maha bisa, maha sanggup. Tetapi orang yang menyembah Allah di dalam ayat 4 sampai ayat 7, tidak heran hidupnya tidak ada perubahan, karena dia menyembah Allah atau ilah atau sesuatu yang serba tidak dapat. Tidak dapat, tidak dapat, tidak dapat, tidak dapat. Maka dia sendiri juga tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, kalau kita lanjutkan dulu ayat 8 ini melalui gambar ini. Ya. Seperti itulah jadinya, perhatikan. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Di sini terkandung satu rahasia bahwa seseorang akan menjadi sama dengan yang disembahnya. Kalau dia menyembah sesuatu yang maha sanggup, tidak heran hidupnya penuh dengan terobosan. Hidupnya itu menjadi ajaib. Sebab Allah yang dia sembah turut campur dalam hidupnya. Dan Allah itu adalah Allah yang maha sanggup. Tetapi orang yang menyembah berhala di mana benda atau hal itu tidak dapat berbuat apa-apa, kemudian yang menyembahnya akan seperti itu juga. Kita lihat gambar di ini, bahwa terjadi satu mukjizat di bait Allah. Kita ingat cerita ini, yaitu di dalam Kisah Rasul pasal 3. Ada satu pengemis, satu orang yang mengemis di pintu gerbang bait Allah, dan sebagai pengemis tentu dia meminta-minta atau mengemis.
Dan kita tahu ceritanya bahwa Rasul Petrus dan Yohanes yang waktu itu akan pergi berdoa lewat di depan orang itu, dan mereka berkata bahwa emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang ada padaku aku berikan kepadamu, yaitu di dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah. Dan orang itu seketika juga kuat kakinya dan bangkit berjalan. Jadi kita lihat bahwa iman kepada satu pribadi yang maha sanggup atau omnipotens, dalam bahasa Ibrani adalah El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Di dalam perjanjian baru menjadi jelas bahwa figur atau pribadi itu adalah nama di atas segala nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Jadi iman yang mengubahkan hidup adalah iman kepada Allah El Shaddai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Amin. Kita baca ayat ini. Kisah pasal 3 ayat 16 sama-sama 2-3. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, garis bawahi itu, maka nama itu, nama Yesus, nama di atas segala nama, telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu, kepercayaan yang mana? Kepercayaan kepada nama itu. Nama yang mana? Kepercayaan kepada nama Yesus itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Haleluya. Kekristenan bukan sekedar agama. Karena kekristenan, iman Kristen adalah iman kepada Allah El Shaddai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama itu membawa perubahan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, saudaraku, kesimpulan awal kalau kita lihat perbandingan, yang sebelah kiri adalah orang yang tidak berdaya. Menghadapi persoalan hidup, dia tidak mampu. Dia tidak bisa keluar dari situ. Sedangkan di sebelah kanan, bahkan laut pun dibelah. Apa bedanya? Adalah siapa yang mereka sembah. Siapa yang saudara sembah hari-hari ini? Pribadi yang sanggup untuk membawa Anda mengalami terobosan-terobosan, itulah dia Allah El Shaddai yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita baca bersama berdasarkan Mazmur tadi, yaitu Mazmur 115 ayat 8. 2-3, keadaan dan nasib seseorang akan sama dengan yang disembahnya. Pastikan saudara dan saya menyembah Tuhan Yesus Kristus. Hidup kita pasti diubahkan. Amin. Haleluya. Ya, lanjut. Iman yang membawa perubahan adalah iman yang mengubah status. Kita tahu di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 dan 13, kita baca sama-sama ya saudara, ayat 12, 2-3. Tetapi semua orang yang menerimanya, siapanya? Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nama Yesus, tadi kita udah bahas. Jadi iman Kristen bukan sekedar keagamaan. Iman Kristen membawa perubahan status. Kalau status berubah, kemudian nasib berubah. Sebelum seseorang terima Yesus, dia manusia pada umumnya. Manusia yang telah jatuh dalam dosa, manusia yang bermusuhan dengan Tuhan, manusia yang ditentukan untuk dihukum. Nasibnya adalah neraka, nasibnya adalah tidak tertolong, tidak ada pembelaan, tidak ada perlindungan. Itu wajar. Tetapi kalau orang itu kemudian menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kemudian pada saat itu dia dilahirkan kembali. Ya, kita lihat ayat 13, 2-3. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Inilah anak Allah,
benih ilahi, lahir baru, maka pada saat itu statusnya menjadi berubah, bukan sekedar manusia kebanyakan, tetapi dia adalah anak-anak Allah yang disayang, yang dirawat, yang dilindungi oleh Tuhan sendiri. Oh, haleluya, haleluya. Jangan tukar iman Kristenmu dengan hal-hal yang fana, yang duniawi. Karena yang lain itu tidak mengubah statusmu. Hanya di dalam nama Yesus dan oleh darah Yesus, statusmu diubahkan oleh Tuhan. Status kita diubahkan oleh Tuhan. Dari yang dimusuhi, bermusuhan dengan Tuhan, menjadi anak-anak yang dikasihi dan disayanginya. Haleluya, saudaraku. Melalui gambar ini akan jelas. Orang-orang yang tidak terima Yesus adalah orang-orang kebanyakan. Ya, mereka tidak ada bedanya satu dengan yang lain. Mau bangsa apapun, mau umur berapapun, apapun status sosial mereka, mereka sama-sama tidak memiliki status anak Allah. Tetapi ketika satu orang saja dari yang sebelah kiri terima Yesus, kemudian dia akan pindah ke kanan, dia akan menjadi anak Allah, di mana Allah mengenal dia secara pribadi, Allah bertanggung jawab secara pribadi, Allah membuat terobosan-terobosan dalam hidupnya. Tidak heran mengapa, sebab dia anak dan Allah berfungsi sebagai Bapa. Haleluya. Anda bersuka cita jadi anak Tuhan? Yes. Katakan kepada sebelah Anda, terima kasih, kita adalah anak Tuhan. Kita bukan orang pada umumnya. Kita adalah biji mata Allah. Amin, saudaraku, amin. Haleluya. Katakan bersama saya, 2, 3. Allah adalah pencipta semua manusia, tetapi Bapa hanya bagi anak-anaknya. Sesuatu kenyataan yang sangat indah bagi kita semua. Haleluya. Ada anak-anak muda di situ? Ada? Cari jodoh sesama anak Allah. Amin. Mana mungkin Anda anak Allah dan Anda akan menikah dengan seseorang yang bukan anak Allah. Itu alam yang berbeda. Itu alam yang tidak bisa kompromi, saudaraku. Tidak mungkin disatukan. Tidak mungkin. Tapi udah lama doa belum dapat juga. Tetap percaya, saudara. Tuhan akan membuat indah pada waktunya. Amin, amin, amin. Ya, haleluya. Kita lanjutkan. Iman yang seperti apa yang akan mengubah hidup? 1, iman kepada Allah El Shaddai. 2, iman kepada nama Yesus, nama di atas segala nama. Dan yang ketiga adalah iman yang mendatangkan berkat. Kita baca Galatia pasal 3 ayat 7 dan 9. Galatia pasal 3 ayat 7 dan 9. Ayat 7 dulu. Kita baca sama-sama. 2, 3. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Apa hubungannya Abraham dengan kita? Ingat, saudaraku, janji berkat turun kepada Abraham. Janji berkat turun kepada Abraham. Abraham diberkati untuk menjadi berkat. Jadi hanya orang-orang yang satu tipe dengan Abraham, yang satu pola dengan Abraham, yang satu gaya dengan Abraham, dia yang berhak untuk menikmati janji ini. Seperti apa sih hidupnya Abraham itu? Dengan simpel Alkitab berkata, Abraham itu hidup dari iman. Bukan hidup dari penglihatan. Bukan berjalan sesuai dengan rencananya sendiri. Tetapi dia percaya penuh kepada Tuhan. Dia diberi gelar Bapak orang percaya. Jadi untuk menjadi satu pola dengan Abraham, sehingga kita berhak untuk menerima janji Abraham, berkat Abraham, maka kita harus hidup dari iman. Lalu ayat 9, kita baca sama-sama, 2, 3. Jadi mereka yang hidup dari iman, katakan, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Nah, ini jenis iman yang mendatangkan berkat. Haleluya. Iman kepada Allah El Shaddai mendatangkan terobosan-terobosan. Iman kepada nama Yesus mengubah status kita menjadi anak-anak Allah. Kemudian iman berjalan dalam iman, hidup dari iman seperti Abraham akan memberkati kita, saudaraku. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Ya, kita lanjutkan. Memangnya orang yang di luar Yesus nggak bisa kaya? Oh bisa. Ingat, ada hukum alam, ada hukum Allah. Hukum alam berkata rajin pangkal pandai. Siapapun dia, kalau dia rajin belajar, pasti pandai. Tapi apakah dia akan menjadi orang yang bijaksana? Tidak. Sebab hikmat yang membawa kebijaksanaan datang dari Allah. Dia harus menyembah Allah El Shaddai untuk mendapatkan hikmat itu. Pandai dan berhikmat itu berbeda. Pandai dan bijak itu berbeda. Banyak orang pandai tidak bijaksana. Yang kedua, kalau orang rajin bekerja, pasti akan mendapat hasil. Itu hukum alam, siapa yang menabur dia pasti menuai. Jadi di luar Yesus pun kalau orang itu rajin bekerja, pasti bisa kaya. Tetapi kaya dan berkat itu berbeda. Berkat itu datang dari Tuhan, bisa dinikmati, membawa rasa syukur, membawa sukacita, membawa ketentraman, makin diberkati, makin bersyukur, makin diberkati, makin memuliakan Tuhan, makin diberkati, makin dekat Tuhan, makin diberkati, makin melayani Tuhan, itu berkat. Kalau sekedar kaya, banyak orang karena kekayaannya justru berbuat hal-hal yang berdosa. Kekayaannya menyeret dia ke neraka. Nah, iman Abraham bukan membuat kita kaya secara duniawi, tetapi membuat kita diberkati oleh Tuhan. Amin, haleluya. Kita lihat di sini, kaya sejati adalah kaya menurut Tuhan. Kita ingat di dalam kitab Wahyu, ada satu jemaat yang merasa diri kaya dan tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan bilang, kamu tidak tahu bahwa kamu miskin melarat. Kita tidak mau mendengar suara itu kan dari Tuhan, bahwa kita dianggap oleh Tuhan itu miskin, melarat, malang, bodoh. Jadi kita mau menggunakan ukuran Tuhan, sebab hidup di dunia tidak selamanya, kita akan kembali ke sorga, dan yang di sorga ada adalah ukurannya Tuhan. Haleluya. Iman yang membawa berkat adalah imannya Abraham, yaitu hidup dari iman. Berikutnya, iman yang seperti apa sih yang bisa mengubah hidup kita? Adalah iman yang mendatangkan mujizat. Iman yang mendatangkan mujizat adalah iman versinya Allah. Iman yang dimiliki Allah sendiri. Sebab ketika Allah bersabda, jadilah terang, maka terang itu jadi. Ada satu kisah saudaraku di dalam Matius pasal 17. Ketika Tuhan Yesus lewat di satu jalan dan kemudian melihat dari jauh, ada pohon ara yang rimbun, subur, daunnya lebat. Teorinya mestinya ada buahnya. Tuhan lapar, Tuhan ingin makan, tetapi setelah dekat, ternyata pohon itu hanya lebat saja dan tidak ada buahnya. Tuhan hanya bilang begini, mulai saat ini kamu tidak akan berbuah lagi. Besok ketika rombongan ini lewat tempat itu lagi, ternyata pohon itu sudah kering. Bukan hanya batang dan daunnya, bahkan sampai ke akar-akarnya. Murid-murid heran dan berkata, Guru, lihat, ini pohon yang kemarin Guru bilang, tidak usah berbuah lagi untuk selama-lamanya, sudah kering sampai ke akar-akarnya. Mereka sebenarnya mengatakan, Guru, betapa dahsyatnya perkataan Guru. Betapa luar biasanya dampaknya. Kemudian Tuhan Yesus menjawab, Matius 17 ayat 20 itu, Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Wow, ternyata bagi Tuhan, iman yang memindahkan gunung itu, ukurannya cukup sebesar biji sesawi saja. Biji sesawi, saudaraku, kalau kita lihat ya, sangat kecil, nanti kita lihat tadi di slide yang pertama, bukan kecilnya saudara, tetapi bahwa biji ini hidup, bertumbuh, dan menjadi besar. Jadi bisa saja pada awalnya sebagai jiwa baru, iman kita masih kecil, masih sederhana, tetapi itu iman yang hidup.
Iman yang progresif, iman yang tidak menjadi mati atau mangkrak di tengah jalan karena kekecewaan, tetapi satu iman yang terus bertumbuh, terus bertumbuh. Dan iman seperti inilah adalah iman seperti yang Allah miliki, satu iman yang menghasilkan mujizat. Kalau kita lihat iman yang Allah miliki adalah seperti berikut. Di dalam Markus 11 ayat 23 dan 24. Ayat 23 kita baca, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata, garis bawahi, kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya, garis bawahi kata percaya, bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, garis bawahi kata dikatakannya, maka hal itu akan terjadi baginya. Jadi ada satu rahasia di sini bahwa di dalam satu ayat ini, yaitu ayat 23, ada satu kata percaya dan ada dua kata tentang berkata-kata. Di dalam terjemahan King James ada 3 kata tentang berkata-kata, sehingga 3:1. Iman yang Allah miliki adalah iman yang yakin di hati dan diucapkan dengan perkataan. Perkataan kita, saudaraku, melepaskan kuasa iman. Bahkan di dalam ayat 23 ini tidak mengandung unsur doa. Di sini adalah orang yang percaya dan tidak bimbang hati, lalu dia melepaskan perkataan dengan yakin, dan terjadi apa yang dikatakannya. Seringkali antara apa yang kita percaya, apa yang kita ucapkan berbeda. Kita ingin sehat, tetapi kita selalu membahas sakit penyakit kita. Kita ingin dipelihara Tuhan di dalam kesehatan Tuhan, tetapi kemanapun kita pergi kita cerita tentang riwayat penyakit kita. Tentang ayat-ayat kesembuhan ilahi kita tahu, tetapi yang kita bagikan kepada orang-orang melalui sosial media adalah betapa manjurnya untuk berobat di sana, betapa manjurnya obat ini, ramuan herbal dan segala macam. Saudaraku, antara iman dan perkataan harus klop, harus kompak. Itulah iman Allah. Iman Allah antara apa yang di dalam pikiran Allah, apa yang di dalam hati Allah, dan apa yang Allah ucapkan itu selaras. Itu satu kekompakan tersendiri. Tidak heran itu bisa memindahkan gunung. Apa Anda ingin hidup Anda berubah? Perhatikan kata-kata yang Anda ucapkan setiap hari. Dari situ bisa terpancar kehidupan, dari situ juga bisa terpancar kematian. Nah, ayat 24, kita lihat di sana, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan. Nah, ini baru ngomong soal doa. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Tadi di ayat 23 bicara tentang iman. Lepaskan perkataan iman. Waktu kita berdoa, sikap doa kita tidak boleh diiringi dengan kekhawatiran. Di sini diulang ya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Banyak orang berdoa dalam kekhawatiran, banyak orang berdoa di dalam kebimbangan, dalam ketakutan. Itu tidak memenuhi syarat ayat 24. Kesimpulan saudaraku, ada istilah pray and say, berdoa dan perkatakan. Doa dan kata-kata iman kita harus selaras. Kita berdoa, yakin Tuhan sudah memberikan, sehingga doa kita penuh dengan ucapan syukur. Dan ketika selesai berdoa, perkataan kita terus sesuai dengan iman dan doa kita. Bisa dipahami saudara? Itu yang akan membawa kemenangan. Imannya Allah, iman yang mendatangkan mujizat. Antara keyakinan, doa, dan perkataan itu selaras. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Bagian terakhir saudaraku, kalau mengutip kata-kata Mahatma Gandhi bukan karena tidak ada ayat di dalam Alkitab, tetapi karena ucapannya ini gampang untuk dimengerti. 1 ons praktek itu lebih berdampak daripada 1 ton khotbah. Kami pun hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah juga harus belajar taat. Karena yang mengubah hidup kita adalah ketaatan. Mungkin ada sesuatu
Dalam soal ketaatan ini yang menunda berkat yang kita sudah rindukan selama ini. Percayalah saudaraku, begitu kita taat, penundaan itu selesai. Berkat akan segera datang kepada kita. Mujizat terjadi. Haleluya. Dan sebagai kesimpulan, iman yang membawa perubahan hidup. Tuhan Yesus bilang, iman sebesar biji sesawi. Kira-kira seperti ini biji sesawi. Dan kemudian itu kecil. Berarti bukan karena kecilnya, tetapi karena satu karakter dari biji ini, meskipun kecil dia bulat, meskipun kecil dia hidup, dia progresif, dia terus bertumbuh semakin kuat, menghasilkan sesuatu yang diimani. Itulah iman yang Tuhan Yesus maksudkan. Jadi iman yang mengubah hidup. Satu, iman kepada Allah El Shaddai. Allah yang maha sanggup, Allah yang kalau sudah mau melakukan sesuatu, tidak ada satu kekuatan apapun yang bisa menghalanginya. Itulah Allah kita, Allah El Shaddai. Dan iman yang mengubah hidup yang kedua adalah iman kepada nama Yesus. Hanya itu nama yang disebut nama di atas segala nama. Nama yang baik langit di atas ya sorga, langit, bumi dan seisinya. Di bawah bumi itu tunduk kepada nama ini, termasuk segala persoalan dan masalah yang saudara hadapi, itu tunduk kepada nama ini. Ini nama yang membuat orang lumpuh berjalan, yang tadi kita sudah baca. Dan yang ketiga, iman yang mengubahkan hidup adalah iman yang mengubah status. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mengubah status kita menjadi anak. Dan kalau kita anak, Allah itu Bapa dan Dia berfungsi sebagai Bapa. Haleluya. Dan berikutnya, iman yang mengubah hidup adalah iman yang mendatangkan berkat. Hidup oleh iman, itu kata kuncinya. Dan yang terakhir tadi, kita bicara iman yang diwujudkan dalam ketaatan. Sekecil apapun langkah ketaatan Anda, itu membawa berkat. Apapun alasan kita untuk menunda ketaatan, itu menahan berkat. Roh Kudus kiranya menerangi hati kita. Mungkin dari uraian ini ada 1-2 rema dari Tuhan yang khusus untuk Anda pada saat ini. Peka dengan petunjuk Tuhan, saudaraku. Begitu Anda merespon petunjuk Tuhan, hidup Anda diubahkan. Hidup kita semua diubahkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya.